sabdakan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi itu tetap kepada Nabi assalamu berkah keselamatan. Hayati bermula hidupku itu khairun lebih baik lakum bagi kamu. Wa mauti dan matiku itu khairun juga baik lakum bagi kamu. Jadi hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Jadi hidupnya Rasulullah bagi umatnya itu baik dan ketika wafat pun sesudah wafat pun tetap baik untuk umatnya. Ya. Jadi hadis ini kenapa Rasulullah itu baik untuk umatnya ketika hidup maupun sudah mati dalam berbagai macam keterangan. Ya. Amma hayati faubayyinu lakumus sunana wa usyari'u lakumus syara'i'. Jadi hidupku itu menjelaskan kepada kamu tentang sunnah-sunnah dan syariat ya, yang harus dilaksanakan oleh umat. Wa amma mauti fa inna a'malakum tu'radu alayya fama ra'aitu minha hasanan hamidullah. Adapun sesudah wafatku fa inna a'malakum sesungguhnya amal-amalnya kamu, amal-amal umat tu'radu itu disodorkan, diperlihatkan semua amal hambanya Rasul alaya kepadaku kata. Fama ra'aitu minha hasanan hamidullah. Ketika aku melihat amal umatnya itu baik, hamidullah, maka aku akan memuji Allah. Wa ma ra'aitu minha sayyi'an dan sesuatu yang aku lihat dari amal itu jelek, istighfartu, maka aku akan memberikan ampun kepada Allah. Jadi ketika beliau hidup itu menjelaskan semua syariat-syariat Allah, syariat-syariat agama Islam, dan ketika beliau meninggal sudah wafat pun tetap baik karena akan selalu memuji Allah ketika amal umatnya itu disodorkan kepada beliau dan amal itu baik. Dan ketika amal umatnya itu disodorkan jelek, maka Rasul akan memintakan ampun untuk umat. Ya. Jadi wa aidan final malaikata alaihi salatu wassalam tu'ridu atau tu'aridu alaihi salat alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan salataman sallallahu alaihi. Jadi para malaikat itu akan menyodorkan solawatnya orang yang bersolawat kepada Nabi. Wa tublighuha lahu fi waqtin wahidin. Dan menyampaikan solawat itu kepada Rasul pada waktu yang bersamaan, satu waktu. Wa ilam yuhsu adad, sekalipun tidak terhitung jumlah kama sayati. Maka di hadis-hadis ketika Rasulullah, ketika seseorang itu bersolawat kepada Nabi, maka Nabi akan menjawab solawat. Di Rasul itu di kuburnya itu tetap hidup. Idza muttu la azalu unadi fi qabri ummati hatta yunfakha fis sur. Jadi Rasul ketika wafat pun tetap bermanfaat, tetap baik. Kenapa ketika Rasul meninggal? Ya, la azalu unadi fi qabri. Senantiasa aku selalu manggil di kuburku umatku, umatku hatta yunfakha fis sur. Sehingga
kiamat. Ya. Yang paling sahih menurut para ulama sepakatan, jadi hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum itu wal ahsan anna rahmatahu lahum fi hayati li'annahu hudahum bisabilil khair. Jadi ketika Rasul hidup, itu rahmatnya bagi umatnya itu memberikan petunjuk kepada jalan yang baik. Wa madama sallallahu alaihi wasallam baina adharihim fahum aminun. Selama Rasulullah ada pada di lingkungan mereka masih hidup, ya maka mereka orang-orang kafir pun tetap aman. Ya, min azabil istisol. Jadi azab, bagaimana firman Allah, wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta fi. Jadi tidaklah Allah itu akan mengazab mereka sementara kau masih ada di antara mereka. Jadi, ketika hidupnya Rasulullah itu bagus untuk umat dan setelah wafat pun bagus. Wa rahmatu lahum fi mamatihi litaqaddumihi sallallahu alaihi wasallam faraton lahu. Jadi ketika beliau wafat pun rahmatnya akan selalu diberikan kepada umatnya sebagai faraton, sebagai yang mempersiapkan nanti ya, di yaumil akhirah. Jadi ketika beliau wafat, ketika beliau masih hidup tetap baik, dan ketika beliau sudah wafat pun akan tetap baik untuk umat. Ya. Makanya karena para rasul, para nabi itu tidak wafat, tetap hidup di dalam kubur. Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabr baqin ala makana alaihi. Tetap hidup kekal. Hatta suilan Nawawi rahimahullah ta'ala man ra'ahu. Sampai-sampai Imam Nawawi ditanya tentang orang yang bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muru bi amrin hal yajibu alaihi. Apabila Rasulullah itu memerintahkan ya amrin suatu perintah hal yajibu alaihi amla, apakah wajib diikuti atau tidak. Jadi ketika Rasul sudah wafat, ada orang yang bermimpi, itu hukumnya gimana kalau Rasulullah memerintahkannya. Jadi ini perbedaan pendapat yang tajam. Makanya para wali-wali Allah itu banyak karang kitab yang katanya hadis maudhu dan lain sebagainya. Bagaimana di Ihya itu yang paling disorot oleh orang-orang yang ahli tasawuf, yang tidak setuju dengan tasawuf itu menjelek-jelekan kitab Ihya'nya Imam Ghazali. Karena beliau kadang-kadang lewat mimpi. Makanya di sini Rasulullah rahmatun inda mamati. Ketika meninggalnya pun, ba'da mamati, sesudah meninggal pun beliau tetap menjadi rahmat. Fajaba bi annahu illam yukhalifi syar'a wa kana lahu fi khasati nafsi yang baghil amal. Jadi kata Imam Nawawi, ketika itu tidak menyalahi syarak dan itu khusus untuk dirinya, ya harus diamal. Wa inna ma lam yajib di anna naima lam yaqbita yaqdal lam yaqbad maqila lahu wa rubbama lam yaqbad. Ketika itu tidak dolbit, ya, tidak kuat dan tidak paham, maka tidak usah. Ya.
Ayyakuna syaratan lahu yahtaji ditawi bahwa kalam hasan. Jadi intinya mah Rasulullah itu ketika masih hidup ya baik untuk umatnya dan ketika sudah wafat pun tetap baik pada umat. Wakama qala sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana hadis yang telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu rahmatan bi ummatin qabida qabado nabiyaha qabla faja'alahu laha faraton wa sarafa." Idza apabila roda menghendaki sapa Allah rahmatan suatu rahmat bi ummatin dengan satu kaum dengan satu umat qabada maka mencabut mewafatkan sapa Allah nabiyah kan nabinya umat qablaha sebelum umat faja'alahu laha faraton wasana maka Allah akan menjadikan nabi laha bagi umat faraton wasalapa sebagai pendahulu yang mempersiapkan ya segala rupanya di akhirat nanti. Yang mendahului tapi mendahului sebagai persiapan. Di baina yadaiha wa idza arada halakahu ummatan ahya nabiha fa akawawa yang beda dengan umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat sebelum Rasul rata-rata umatnya dulu dihancurkan kayak kaum Nabi Soleh dan lain sebagainya. Wa idza arada halakahu ummatan ahya nabiha fa ahlakahu wa yang jadi ketika umat terdahulu umatnya dulu dibinasakan bahwa yang dulu dan nabinya menyaksikan Nabi Lut menyaksikan Nabi Nuh menyaksikan sampai anaknya sendiri ya. Fa aqarra ainu bihalakatiha hina kadzabu wa asaw ya. Sehingga ya, bercucur air mata sedih dengan kehancuran umat ketika mereka bermaksiat durhaka dan uh, uh, mendustakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul. Ya. Jadi ini perbedaan yang nyata antara umat Rasulullah dan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu karena Allah menghendaki kehancuran, makanya umatnya dulu dihancurkan. Dan nabinya masih hidup dan menyaksikan. Tapi ketika Rasulullah itu hayati khairul lakum wa mamati khair. Sampai-sampai tidak ada yang diazab. Ya, tidak ada yang diazab atas kekafiran orang-orang kafir, orang-orang Quraisy dan lain sebagainya. Bagaimana firman Allah, wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta. Jadi rahmat. Ya. Jadi Faraton itu yang mempersiapkan segalanya nanti. Ya Allah, kiamat. Ya. Waqala dan berkata sopa Samarqandi Imam Samarqandi rahmatan lil alam. Jadi rahmatan lil alamin yakni lil jinni wal insi. Jadi menurut Imam Samarqandi ya, Imam Madhab Hanafi rahmatan lil alamin yakni al
lil jinni wal insi, bagi golongan jin dan manusia. Qila, dan li jami'il khalqi, bagi seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Terus ada lagi lil mu'minin atau lil mu'min. Ada berbagai macam redaksi. Lil mu'min rahmatan bil hidayah. Kalau bagi orang mukmin rahmatnya dengan hidayah. Ya, tazidu ala hidayatil iman. Dengan bertambahnya iman. Rahmatan lil munafiq bil amani minal qatl. Dan bagi rahmat bagi orang munafik bil amani minal qatl. Aman dari dibunuh, dari diperangi. Ya, khilafil kafir. Kalau kafir jelas-jelas. Kainau lah ya. La yu'minu illa bil aman. Nah, atau ada jizyah. Kecuali kafir sama atau muahad atau kafir zimmi. Itu enggak diperang. Kalau orang kafir harbi harus diperang. Ya, minta keamanan atau bayar diza, bayar pajak. Jadi nifak itu ikhfaul kufri wa izharul Islam. Menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Jadi kalau bahasa Jawanya apa eto-eto ya, apa namanya? Pura-pura. Di pura-pura Islam padahal kafir. Seperti sahabat tuh yang di Madinah itu. Ya. Abdullah bin Ubay sahabat tuh. Dia menyembunyikan kekafiran. Makanya tidak diperang. Tapi duri dalam daging. Warahmatun bil kafiri. Rahmatan. Ya. Bil kafiri. Bitakhiril adha. Rahmatan lil kafiri bitakhiril adha. Jadi dengan mengakhirkan azab. Bagaimana tadi firman Allah, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi. Allah tidak akan mengazab ketika Rasulullah masih hidup. Jadi tetap Rasulullah hidupnya itu rahmat, baik, dan ketika sudah meninggal pun tetap itu bukan hanya saja untuk orang mukmin, tapi semua umat manusia atau dijamil khalqi, ya. Tapi dijamil khalqi ini apa? Tak lain jin dan manusia, karena yang beriman dan kafir itu hanya jin dan manusia. Ya. Tetapi jangankan kepada orang Islam, terhadap orang kafir pun tetap menjadi rahmat, jadi baik, ya, kita akhiril azab. Waqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, ya, dan berpendapat Abdullah bin Abbas, ahli tafsirnya Rasulullah, sepupu beliau, ya, sampai sekarang
abadikan tafsirnya, itu tafsir Ibnu Abbas. Wa rahmatan lil mu'minin wal kafirin id ufu. Rahmat bagi mukmin dan kafir itu id ufu, ketika mereka dimaafkan. Ai afahumullah ta'ala bil afi anhum ajilan. Ya, secara langsung. Ajilan, secara langsung. Tafsir rahmat. Jadi huwa rahmatul lil mu'mina wal kafirin id ufu mimma soba khairum minal umamil mukadzibah. Ya. Mimma dari sesuatu asoba yang apa ma khairahum selain mereka minal umamil mukadzibah. Ya, dari umat-umat yang mendustakan para nabi. Ail mukadzibatu lil anbiya salifah. Orang-orang yang mendustakan para nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Fa inna Allah aqaba man kafara minhum. Jadi Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih. Itu bagi umat yang terdahulu. Kalau umat Rasulullah tidak ditangguhkan. Jangankan untuk orang mukmin, orang kafir pun itu ditangguhkan. Azabnya nanti ketika di akhir. Ketika Rasulullah masih ada, tidak ada yang diazab oleh Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo nanti dibahas, dikoreksi, kemudian ditambahi. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.